Republik Indonesia, RRI Kosa. Pak Yakub, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi. Salam tangguh, salam Salam Pancasila. Salam Pancasila. Wow, ini Saudari semangat. Leli. Semangat sekali Bapak ya. Ini juga bisa membius Selamat. pendengar RRI, ND begitu. Baik, Pak. Iya ini. Baik, Pak Yakob, boleh dong kasih komentar ini soal pelaksanaan upacara kenegaraan pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni kemarin ini seperti apa menurut BPIP? Silakan. Baik, terima kasih Saudara Leli yang sudah memberikan kesempatan yang ketiga kalinya saya di RRI ini. Wow, mantap. Jadi ini. saya sangat senang sekali ini. Jadi kemarin saya juga sudah di ND sudah lama sekali, hampir 10 hari saya di ND. Wow. Jadi pelaksanaan saya memantau pelaksanaan persiapan acara 1 Juni. Iya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Saya juga terkesan sekali dan kami sudah menghantarkan juga Bapak Presiden datang ke ND atas permintaan masyarakat ND. Jadi saya sapa dulu nih, selamat pagi masyarakat ND, sehat selalu. Pastinya Dan semoga Bapak. sejahtera selalu masyarakat ND. Iya. Nah, dengan telah selesainya acara Hari Lahir Pancasila di ND yang begitu meriah dan ini sukses, saya ucapkan juga selamat dengan kondisi yang begitu aman ya. Bapak Presiden sudah datang ke ND dan ini sejarah baru di ND maupun di BPIP sendiri karena ini yang pertama pelaksanaan 1 Juni Hari Lahir Pancasila itu di luar kota Jakarta. Nah, ini dengan setelah berakhirnya perayaan Hari Lahir Pancasila, nah pertanyaannya sekarang apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dilakukan oleh BPIP dan pemerintah Pemkab daerah, Pemkab ND dan masyarakat ND pada khususnya. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Nah, hari ini saya mencoba untuk sedikit bertukar pikiran, memberikan satu saran, pendapat langkah yang akan dijalankan. Silakan Bapak. Di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertujuan adalah bagaimana bisa masyarakatnya menjalankan sila-sila yang ada di Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, di sini kami mencoba untuk memfasilitasi itu. Oleh karena itu, dalam pemikiran kami, masyarakat ND maupun pemerintah Kabupaten ND ini seharusnya harus bisa menangkap tantangan ini dan nanti peluang ini ke depan. Nah, salah satunya adalah bagaimana nanti membangun daerahnya yang cepat. Jadi dengan datangnya para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, menteri-menteri, kepala lembaga tinggi negara, dan juga Bapak Presiden yang dikomandoi oleh Bapak Presiden, ini tentunya sudah ada komunikasi, terutama komunikasi kebatinan ini antara pimpinan pusat dengan pimpinan daerah. Nah, di sini ditindaklanjuti dengan program-program apa untuk pembangunan daerah. Salah satunya kalau menurut saya adalah bagaimana bisa mempercepat pembangunan ini adalah dengan menggunakan teknologi informatika. Nah, teknologi informatika ini ada satu program yang begitu sama dengan daerah-daerah lain yang kita lihat adalah yaitu Smart City. Smart City. Nah, bagaimana Smart City ini bisa dilakukan di pemerintahan ND? Konsepnya seperti apa ini? Nah, bagaimana konsep Smart City itu? Smart City itu adalah bagaimana mengkonektifikasikan antara kepala dinas SKPD di daerah itu dengan satu platform, yaitu teknologi informatika, yaitu kalau istilah di beberapa daerah itu ada command center. Nah, di command center itulah ada beberapa
aplikasi yang bisa mengkonekkan program-program ataupun yang bisa dimonitor oleh Bapak Bupati untuk melihat bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan oleh kepala dinas, ya? dinasnya, ya SKPD-nya itu untuk melakukan program. Dan ini sangat mempercepat proses pembangunan di ND. Jadi masyarakatnya nanti ketika ingin apapun yang dilakukan, terutama bagaimana keinginan masyarakat untuk bisa melihat program-program pemerintah baik pusat maupun daerah, ataupun ada anggaran-anggaran apa saja yang ada nanti di masyarakat ND, ini bisa dilihat dengan secara langsung. Berarti transparan ya Pak ya? Iya, betul itu, Saudara Leli. Jadi inilah sebenarnya yang sarana yang bisa mempercepat itu. Begitu juga bagaimana pengembangan nanti pariwisatanya ya. Pariwisatanya nanti bisa dilihat di IT-nya, di website-nya. Orang seluruh dunia bisa melihat ND ini, bagaimana keindahan alamnya. Nah, bagaimana hasil produksi masyarakatnya di sini. Yang tadinya masyarakat itu belum punya keterampilan ataupun bagaimana dia berpikir bisa menjual produknya keluar daerah maupun ke nasional. Nah, ini dengan adanya Smart City ini bisa terfasilitasi. Ini beberapa daerah yang sudah menggunakan itu, membuktikan itu, daerah itu maju. Begitu, Saudara Leli, yang ingin kami tawarkan nanti, yang ingin kami sampaikan, masyarakat ND ini bisa menangkap ini, peluang ini, begitu. Oke. Nah, bagaimana tanggapan Pemkab ND terkait dengan program ini Smart City yang sudah ditawarkan oleh BPIP begitu, Pak? Iya, kami menyampaikan sudah ke Bapak Bupati ya, secara informal kami sampaikan. Bapak Bupati juga sangat antusias mengharapkan itu. Nah, kata Bapak Bupati nanti akan ada pertemuan next-nya kembali itu di Jakarta. Beliau nanti akan datang ke Jakarta dengan SKPD-nya, dengan kepala-kepala dinasnya yang sesuai dengan apa saja nanti yang bisa dilakukan komunikasi untuk pembangunan di masyarakat di Kabupaten ND begitu. Nah, kami nanti BPIP mencoba memberikan semangat ya, spirit ya. Jadi nanti kami kan juga mempunyai platform-platform yang ada di BPIP, itu nanti akan kami sharingkan, kami akan berikan ke pemerintah kota, kabupaten untuk bisa dipakai nanti di kabupaten, terutama e-office-nya. E-office untuk pelaksanaan aparatur sipilnya di sana, di pemerintah daerah, di masyarakat ND. Karena sekarang kalau sebagai contoh ini, Saudara Leli, jadi saya sudah sampaikan, ketika kita berurusan dengan masalah administrasi pemerintah, begitu. Nah, ini dengan nanti adanya platform yang administrasi, urusan administrasi seperti tanda tangan Pak Bupati, tanda tangan SKPD, itu tidak perlu orangnya ada selalu di tempat. Jadi tanda tangannya bisa menggunakan tanda tangan digital. Begitu juga ada disposisi. Disposisi juga sudah menggunakan, tinggal kita membawa laptop saja atau HP, smartphone itu, di mana saja kita bisa melakukan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu tidak harus kita datang ke kantor, gitu. Ada fisika di kantor gitu. Kita bekerja dimanapun itu kita bisa melakukan. Nah, ini mobile ini yang kita coba untuk merubah mindsetnya aparatur sipil negara di Kabupaten ND ini. Kalau itu sudah bisa dilakukan, ini akan cepat sekali dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten ND ini.
Saudara Leli. Oke. Dan untuk Smart City sendiri ini peran BPIP seperti apa? Apakah terus ada untuk Pemkab ND begitu Pak? Ini Pak Iya, Frans. memang ini bukan tupoksi kami, Smart City ini. Smart City ini bagaimana membangun teknologi IT ini kalau di pemerintah pusat adalah kewenangan dari Kementerian Kominfo ya. Kominfo yang punya. Nah, kami hanya bisa nanti menjembatani. Tapi yang harus dilakukan oleh pemerintah ND ya Kabupaten ND, dia harus membuat master plan-nya dulu. Oh iya. Nah, bagaimana master plan itu harus dilakukan? Nah, inilah yang komunikasi secara cepat harus dilakukan oleh pemerintah daerah ND. Ya, kalau master plan-nya tidak ada, nah ini kami bagaimana kami bisa memfasilitasi dengan Kementerian Kominfo. Karena nanti itu akan kami lihat bagaimana proses bisnisnya dalam sebuah pemerintahan itu. Ini kan berbeda-beda biasanya dari kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Nah, kami sudah banyak melakukan benchmark ke beberapa daerah gitu ya, terutama daerah-daerah yang sudah maju di Pulau Jawa begitu, seperti Surabaya, seperti Semarang begitu ya. Itu mereka sudah menggunakan IT semua itu. Jadi ini luar biasa begitu. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri bagaimana peran teknologi di dalam pembangunan daerah ini. Begitu. Oke, baik. Tadi Anda sampaikan bahwa jawaban dari Pak Bupati bahwa akan ada pertemuan selanjutnya begitu ya di Jakarta. Apakah ini juga menjadi poin pembicaraannya adalah untuk master plan ini, Pak Yakub? Iya, salah satunya itu. Beliau ingin lakukan pembicaraan itu, salah satunya adalah menyangkut bidang itu gitu. Tapi ada lagi bidang-bidang lain yang nanti berurusan dengan kementerian-kementerian lain. Yang pada intinya nanti bagaimana komunikasi yang seperti Pak Bupati ceritakan itu nanti akan bisa berkomunikasi di seluruh kementerian-kementerian yang ada di pemerintah pusat begitu. Oke, berarti ini ND tidak lama lagi akan menerapkan Smart City begitu Pak Yakob ya? Iya. Saya berharap begitu. Tapi semuanya sekarang tergantung dari pemerintah Kabupaten ND. Ya, kalau masyarakatnya bisa cepat berubah, pemerintah daerahnya cepat berubah gitu, bisa menangkap ini yang saya bilang tadi, menangkap peluang yang ada. Begitu kan? Ini kan dalam arti kesempatan sudah diberikan. Dalam arti tidak semua kabupaten atau kabupaten pemerintah daerah bisa mendapatkan kunjungan Bapak Presiden ini. Ini Bapak Presiden bisa hadir di ND ini adalah suatu berkah sebenarnya. Iya, sangat luar biasa ya, dan masyarakat Kabupaten ND sangat berbahagia. Begitu. Jadi bukan hanya ketika beliau datang saja mengunjungi itu, tidak. Bukan itu sebenarnya makna secara politisnya, tidak. Ini adalah bagaimana kesempatan masyarakat ini memanfaatkan selain bertatap muka langsung kepada Bapak Presiden, juga next-nya ketika Bapak Presiden datang itu ada komunikasi yang intensif lagi yang dilakukan oleh kabupaten pemerintah kabupaten di ND ini. Begitu, Bung Rally. Iya, jadi seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan ya, bahwa sudah ada komunikasi batin begitu Pak Yakob ya? Iya, betul itu. Itu yang penting itu. Jadi komunikasi batin sudah ini sudah terjadi. Ya? Sudah ada, Bapak Presiden sudah juga merasakan itu. Kami juga merasakan itu. Saya terutama sendiri itu. Saya merasakan adanya hubungan ikatan batin walaupun saya mungkin 20 hari saya ya di ND ini. Saya merasakan ada ikatan batin dengan masyarakat ND dan pemerintah Kabupaten ND gitu, karena masyarakatnya begitu baik, begitu ramah, begitu ya, dan saya lihat potensi alamnya begitu luar biasa begitu, dan istilahnya itu
kalau dalam pemikiran saya tidak susah membangun ND begitu. Tidak susah menjadikan masyarakat ini sejahtera. Kenapa? Amin. Ini kan daerahnya, mohon maaf, ini kecil sebenarnya daerahnya. Ini ND ini kan kecil. Kota kecil ya. Benar Bapak. Kota kecil yang mudah dibangun gitu. Nah itu yang kedua adalah ini bisa menjadi desa Pancasila ini, ya. Amin. Jadi kota Pancasila ini sebenarnya. Iya. Kenapa? Historisnya ada di sini begitu. Iya. Jadi dulu ya saya ketika datang ke ND, saya itu terinspirasi, terbayang begitu bagaimana dulu perjuangan Bung Karno itu ketika beliau mencari ide-ide untuk konsep negara ini seperti apa begitu, itu saya merasa dalam perjuangan itu ketika saya di ND saya merasa ada di situ begitu. Jadi flashback atau kembali ke sana begitu. Iya benar sekali. Apalagi sudah 20 hari berada di ND, ini sudah layak menjadi Atta ND begitu, sudah menjadi orang ND Iya, begitu betul. ya. Betul itu. Saya berpakaian adat ND saja sudah kebanggaan buat saya. Makanya pakaian yang diberikan oleh Pemkab ND ini, saya akan nanti pakai terus kalau ada kegiatan ini. Ada event-event ya. Oke. Iya, begitu kira-kira. Terima kasih Bapak sudah begitu mencintai kota ND, kota Pancasila ya Pak Yakob ya. Baik, apa sih sebenarnya harapan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kabupaten ND dan juga pemerintah Kabupaten ND? Silakan Pak. Iya, oke. Baik, saya berharap sekali untuk umumnya masyarakat ND dan khususnya pemerintah Kabupaten ND. Jadi apa yang sudah terjadi dalam arti peringatan hari lahir 1 Juni ini adalah satu momentum yang perlu dimanfaatkan oleh masyarakat ND atau pemerintah Kabupaten ND. Karena apa? Ini adalah sebuah rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat ND maupun pemerintah Kabupaten ND, yang mana yang begitu meriahnya seremonial 1 Juni ini bisa merubah mindset masyarakat ND dan ASN atau pemerintah Kabupaten ND untuk bisa mendorong pembangunan bisa lebih maju lagi dan masyarakat bisa maju secara ekonominya, stabilitasnya dipertahankan kembali, dan tapi yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan ekonominya. Peningkatan ekonomi ini harus dilakukan dengan strategi komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, masyarakatnya mendukung di sini. Jadi berpikir bagaimana sekarang semua melepaskan masyarakat di Kabupaten ND ini semua melepaskan identitas dirinya yang keorganisasiannya maupun ada kelompok-kelompoknya. Sekarang mari bersatu, mari semua antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat bersatu untuk membangun Kabupaten ND ini. Dan saya yakin dalam jangka 1 tahun, kalau ini memang dilakukan bersama-sama dalam arti bergotong royong membangun Kabupaten ND, saya yakin di ND akan menjadi daerah yang maju dan ND akan menjadi masyarakatnya pun akan meningkatkan ekonominya dengan cepat. Karena apa? Ini ND akan menjadi daerah modern. Ya, jadi daerah modern yang berbasis teknologi IT, yang mana semua nanti apapun kepentingannya, apapun kebutuhannya, apapun pelayanan yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya, ini sudah sangat mudah dilakukan dengan cara teknologi. Jadi tidak manual lagi, tidak perlu lagi urusan pemerintah daerah perlu datang ke kantor pemerintah
antri dan sebagainya, ataupun ada bantuan pemerintah, itu tidak perlu lagi ada antri yang harus didata secara manual, semua sudah berbasis IT. Nah, kalau ini sudah dilakukan mindsetnya dan ada literasi digitalnya juga sudah dilakukan di sini, ini akan menjadikan pembangunan ND bisa lebih cepat. Jadi saya berharap rubahlah mindset itu, rubahlah pemikiran itu, pandanglah bahwa teknologi yang ada saat ini adalah salah satu alat tools yang bisa menjadikan perubahan yang sangat mendasar di Kabupaten ND ini. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yaakob untuk waktunya bersama RRI. Salam sehat dan kami menantikan kedatangannya kembali di ND begitu ya, dan juga menantikan terima kasih event kembali. besar. Salam hormat saya buat seluruh masyarakat ND dan juga pemimpin daerah di ND. Semoga doa saya selalu ND maju dan jaya selalu. Amin. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tentu sudah kami menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini bersama Lintas ND Pagi. Dengan topik-topik pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda. KPU NTT lakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tadi sudah bersama Pak Franciscus Vincent Dias, anggota KPU Provinsi NTT Divisi Perencanaan Data dan juga Informasi. Kemudian kelanjutan kerjasama BPIP dan juga Pemkab ND setelah peringatan Hari Lahir Pancasila. Tadi juga baru saja Anda dengarkan obrolan kami bersama Dr. Andes Yaakob Ismail KMMSI, Kepala Pusdatin BPIP, dan juga Ferdinandus Suhatu, Kades Detu Soko Barat, terkait dengan informasi bahwa Desa Detu Soko Barat ini menjadi the most seller dalam ajang Sales Mission Pasar Wisata Nusantara. Dengan berakhirnya 3 topik wawancara pendengar ya, maka kami tim Lintas ND Pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sesaat lagi pendengar ya, kami akan menyiarkan secara langsung jalannya misa dari Gereja Katedral ND. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda. Tetap bersama kami, Program 1 Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Hidup Baru. Lintas ND Pagi, Pro 1 RRI ND.